Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang salah satu dari materi kewirausahaan, yaitu strategi menangkap peluang usaha. Pernahkah dalam pikiran kalian bahwa bisnis yang pernah kalian lakukan itu akan berdampak nantinya itu menjanjikan, dalam artian menghasilkan keuntungan yang semakin lama semakin bertambah? Pernahkah dalam pikiran juga benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan peluang ataupun strategi yang mana di situ bisa merealisasikan daripada perencanaan kalian dari awal yang sudah matang itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimanakah strategi menangkap usaha. Ya, silahkan disimak, semoga bermanfaat. Hari ini adalah pertemuan ke-9 untuk mata kuliah kewirausahaan, yang mana kita akan belajar tentang strategi menangkap peluang usaha. Apa saja yang akan kita pelajari? Kita lihat slide selanjutnya. Nah, kalau kita melihat dari gambar ini, untuk sukses itu harus ada beberapa hal yang mana harus dipelajari, dipahami, kemudian bisa diterapkan. Seperti yang kita lihat di slide ini. Dan untuk bisa dalam aktivitas pembelajaran, kita pun juga harus punya keahlian, punya pengetahuan, knowledge, kemudian punya pengalaman, experience, kemudian ada pertumbuhan, ada pelatihan, dan ability, ada kemampuan. Nah, untuk memperoleh kesuksesan, berarti kita juga tidak terlepas dari suatu proses. Dan kita pun juga akan belajar dari kegagalan, seperti itu. Nah, ini adalah CPL, CPMK, yang mana saya sesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh mata kuliah ini. Dan ini fokus pada strategi menangkap peluang usaha. Dan ini bisa dibaca CPL-nya dan CPMK-nya. Nanti akan saya bagi slide-nya terkait dengan materi hari ini. Dan bisa dibaca. Selanjutnya, strategi menangkap peluang usaha. Nah, perlu kita pahami apa sih yang dimaksud dengan membuka usaha. Jadi, membuka usaha itu adalah suatu yang sangat beresiko dan penuh ketidakpastian. Namun, di balik semua itu, ada potensi yang menjanjikan bila usaha tersebut berhasil. Nah, poin apa saja yang dihadapi dalam membuka usaha? Nah, di sini ada poin pertama, yaitu pada saat usaha berpeluang untung. Nah, keuntungan, profit ataupun laba itu harus digunakan untuk menghasilkan keuntungan baru berikutnya, bukan malah dihabiskan. Kebanyakan kegagalan dalam usaha terjadi ketika mendapatkan peluang dan mendapatkan keuntungan, keuntungan itu dihabiskan. Seharusnya dijadikan modal kembali untuk usaha berikutnya. Kemudian yang kedua, pada saat usaha berpeluang rugi, itu saat usaha mengalami rugi, jangan sampai berputus asa. Harus pantang menyerah. Jadi kegagalan harus dapat dijadikan sebagai pengalaman yang berharga, sebagai pemicu kesuksesan. Karena dari kesalahan tersebut kita bisa belajar bagaimanakah cara menghindari kegagalan berikutnya. Adapun penyebab utama kegagalan menangkap peluang usaha, ini yang pertama adalah dalam berusaha sering bersikap bagai buih sabun. Semangatnya hanya di awal saja. Setelah itu mulai putus asa dan menyerah. Sering kali saya melihat di lapangan atau cerita-cerita dari para pengusaha yang mana mereka sangat bersemangat di awal, merencanakan dengan baik, dengan sangat maksimal. Ternyata ketika dalam perjalanannya mereka banyak yang menyerah. Ketika terjadi proses bisnisnya menurun, dia lebih cenderung melepas.
bukan bagaimanakah berpikir kreatif inovatif untuk mengembangkan usahanya lagi. Jadi dalam bisnis usaha itu jatuh bangun itu hal yang biasa. Kedua, dalam berusaha sering sekedar ikut-ikutan. Lihat temennya berjualan minuman boba, ikut-ikutan. Yang lagi trending apa saat ini, diikuti. Padahal mereka tidak berpikir terkait dengan posisi yang strategis, bagaimanakah peluang saya di tempat yang di sampingnya juga ada bisnis yang sama, dan lain sebagainya. Jadi harus ada pertimbangan matang, tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Kemudian yang ketiga, kurang dedikasi atau tidak sepenuh hati menekuni bisnis yang dirintis. Hanya, dikasih anggaran sekian oleh orang tua misalkan. Nah, kemudian dibuatlah bisnis. Nah, gregetnya itu tidak berpikir jangka panjang, jadi semacam jangka pendek, jangka menengah pun tidak. Nah, ini bisa jadi yang menyebabkan kegagalan dalam menangkap peluang usaha. Nah, kemudian perencanaan pengelolaan keuangan yang buruk. Nah, hal ini yang sering terjadi. Banyak orang yang pintar hitungan, tapi kurang pintar dalam pengelolaan. Jadi tidak semua orang itu memiliki keahlian dalam mengelola keuangan. Setidaknya mereka belajar dari bangku sekolah atau bangku kuliah, atau belajar dari orang yang sudah tertata, termanage dalam pengelolaan keuangannya. Nah, selanjutnya pengalaman manajemen yang minim. Nah, di sini menjadi suatu kendala atau kegagalan dalam menangkap peluang usaha. Jadi tidak punya bagaimanakah cara mengelola usaha, bagaimanakah punya ide kreatif dalam mengembangkan usaha, bagaimanakah cara membangunkan kembali usaha yang pernah jatuh seperti itu. Jadi mereka yang gagal itu adalah mereka yang punya minim pengalaman manajemen. Selanjutnya memilih lokasi awal usaha secara asal-asalan. Jadi berpikirnya sudah saya usaha di depan rumah aja enak gitu kan ya. Nggak tergantung rumahnya di mana, strategis atau tidak. Ya, ternyata rumahnya di pedesaan yang jauh dari rumah-rumah penduduk yang lainnya. Nah, atau posisinya adalah di perempatan di kota ya, perempatan lampu merah. Itu sangatlah tidak strategis, hanya buat lewat saja. Nah, selanjutnya adalah mengendalikan bisnis kurang konsisten atau tidak teliti. Jadi kadang hal yang harusnya dipikirkan dengan benar, dihitung dengan teliti, ternyata kurang teliti di situ. Sehingga misalkan keuntungan yang diperolehnya harusnya kecil, dia mestinya besar. Akhirnya dia manfaatkanlah keuntungan itu, ternyata ketika mau balik modal ataupun mau untuk usaha lagi, uangnya tidak ada atau uangnya hanya sedikit ataupun berkurang. Nah, kemudian manajemen piutang, ya kan, penagihan yang tidak tegas. Nah, ini menjadi suatu kegagalan karena tidak ada ketegasan dalam menagih orang-orang yang pernah meminjam uang. Kemudian kurang meyakini bahwa bisnis tersebut akan berhasil. Jadi kita harus optimis ya kan, bahwa bisnis kita akan berhasil. Kalaupun tidak berjalan mulus, itu menjadi tantangan bagaimanakah kita terus mengembangkan, bukan malah menyerah. Nah, ini menjadi penyebab utama kegagalan menangkap peluang usaha. Selanjutnya adalah kelemahan yang menyebabkan kegagalan sebuah usaha. Apa sih sebuah usaha itu kok bisa gagal? Kelemahannya apa sih gitu ya? Jadi yang pertama adalah kurang bijaksana. Kurang bijaksana apalagi menjadi sosok leadership, sosok kepemimpinan. Dia harus bijaksana kepada bawahannya. Dia harus memberikan instruksi yang tepat, yang efektif, yang mana bisa dipahami, dimengerti, ada komunikasi yang runtut seperti itu, sehingga di situ akan membuat suatu usaha itu menjadi lebih baik dan baik lagi. Kemudian kurang disiplin. Pengusaha yang sukses itu kebanyakan mereka sangat disiplin waktu, sangat bisa memanajemen waktu dan kegiatan. Kemudian kurang bermutu.
Nah, jadi usaha itu bisa dikatakan kurang bermutu, ya kan? Ketika apa yang dia kerjakan, dia kurang memiliki pengalaman, kurang memiliki keahlian atau skill, kompetensinya kurang, usahanya pun juga akan tidak maksimal. Sehingga dikatakan kurang bermutu. Kemudian kurang rapi, ya, kurang rapi. Harusnya katakanlah misalkan untuk usaha pisang goreng, pengemasannya harus bagus, bukan asal-asalan. Cara penggorengannya, ya kan, cara pembuatannya harus higienis, cara pembuatannya harus runtut, ada testernya, ada rasanya yang bisa dicoba-coba, ya kan, sehingga rasa itu bisa diterima tidak hanya sedikit masyarakat tapi banyak masyarakat. Jadi di situ perlu rapi dalam berbisnis. Kemudian kurang tanggung jawab. Nah, ini menjadi kendala tersendiri. Sosok wirausaha entrepreneur dia harus memiliki tanggung jawab. Jangan pernah lepas tanggung jawab ya. Apalagi itu ada modal sendiri ataupun modal pinjaman tapi atas tanggung jawabnya dia sendiri. Dari situ aja sudah dituntut tanggung jawab, apalagi usahanya dimulai berjalan dan ketika jatuh bangun seperti itu. Nah, kemudian kurang teliti pasti ya. Ketelitian itu penting dalam berbisnis, terutama untuk mengetahui seberapa besar keuntungan, seberapa besar kerugian, seberapa luas pangsa pasarnya. Nah, kemudian kurang serius. Jadi seriusnya itu harus maksimal untuk para pengusaha yang ingin berhasil. Jadi kalau dia kurang serius, ya sia-sia, bisa jadi tidak sesuai target, tidak sesuai tujuan yang diharapkan. Kemudian kurang jujur. Nah, orang ketika dikatakan tidak jujur itu akan sulit dipercayai oleh orang lain. Nah, untuk itu dengan dia berani jujur, komunikasinya baik, dia ramah, humble dengan masyarakat, maka tentu akan menjadi kepercayaan tersendiri bagi masyarakat bahwa oh, ternyata pengusaha ini bisa dipercaya, bisa dijadikan langganan misalkan. Nah, kemudian kurang beriman. Nah, ini ya. Jadi basic religius itu penting dalam dia menjalankan usaha. Ketika orang berusaha, dia harus mengacu kepada kisahnya Nabi Muhammad, harus mengacu kepada Al-Quran dan juga hadis seperti itu. Nah, ini harus dipahami betul kaitannya kelemahan yang menyebabkan kegagalan sebuah usaha. Nah, selanjutnya adalah strategi memilih peluang usaha. Ini yang pertama adalah pilihlah jenis usaha yang paling Anda sukai. Nah, jenis usaha apa yang paling Anda sukai? Nah, itu harus difikirkan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah sebaiknya jangan memilih bisnis yang telah besar, walaupun kemampuan keuangan Anda mungkin cukup memenuhi. Ya, jadi ketika orang memulai bisnis itu jangan langsung coba-coba hal yang besar, karena resikonya pun akan besar juga. Nah, sebenarnya memang ketika bisnis besar, peluang usaha besar, peluang keuntungannya juga besar. Tapi bisa jadi ketika ada suatu masalah, resikonya pun juga akan besar. Kemudian jangan memilih usaha yang musiman. Misalkan usahanya adalah menjual payung. Payung kan hanya di musim hujan. Selain itu, ketika dijual, nah seperti itu. Atau misalkan ketika kondisi cuaca buruk, ya kan? Jual jaket misalkan. Jaket itu akan lebih baik di musim dingin gitu kan ya. Cuaca buruk, cuaca dingin. Tapi ketika cuaca panas menjual jaket yang jumlah besar itu juga akan sia-sia. Nah, kemudian juga bisnis waralaba. Nah, bisnis waralaba ini sangat menguntungkan bagi para pengusaha-pengusaha yang ingin memilih peluang usaha ini. Kemudian yang kelima, memilih usaha tanpa modal ataupun dikatakan modal ringan. Memang dikatakan para ahli modal yang paling utama, ya kan, yang paling utama dan yang paling awal itu adalah diri kita yakin. Semakin kita yakin, semakin kita akan berupaya, berusaha secara maksimal, tidak setengah-setengah, seterusnya. Nah, itu dengan kita mencoba hal yang ringan, kita berani membuat bisnis yang lumayan seperti itu. Seiring berjalannya waktu ternyata berkembang pesat. Kenapa tidak kita akan memulai bisnis yang lebih besar lagi dan seterusnya, bahkan buat cabang-cabang bisnis. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur utama berwirausaha.
Unsur utama berwirausaha itu yang pertama adalah modal. Nah, kenapa modal menjadi unsur utama? Seseorang entrepreneur atau calon entrepreneur, dia tidak akan memulai usahanya tanpa ada kejelasan modal. Apa yang mau dia lakukan kalau tanpa modal? Jadi modal menjadi unsur utama. Yang kedua adalah lokasi. Setelah punya modal, berarti kita harus memikirkan tempatnya di mana. Tempat itu harus strategis. Strategis itu memang setiap perspektif orang berbeda. Tapi bisa digarisbawahi di situ menyesuaikan dengan usaha apa kita dulu. Kita mau usaha apa dulu, baru kita berpikir lokasi yang strategis itu yang seperti apa, di mana, seperti itu. Kemudian pelanggan, sudah ada modal ya kan, sudah ada lokasi, kita harus cari pelanggan. Bisa dari medsos ya kan, bisa dari face to face, bisa dari lingkungan sekitar, masyarakat sekitar, atau yang lebih cakupannya lebih luas by digital gitu ya. Kemudian rekan atau mitra bisnis. Nah, ini penting sekali ya. Jadi kita tidak hanya hubungan antara misalkan produsen konsumen dan ada distributornya, tapi juga mitra bisnis yang terkait dengan bisnis kita. Yang terkait apa saja kita jalin hubungan yang baik, dengan hubungan yang mutualisme. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang usahawan sukses, misalkan pedagang. Nah, di sini adalah dia harus menjadi sosok yang berani, ya kan? Berani itu berani menanggung risiko, berani dengan tantangan, ya kan? Berani dengan segala bentuk kegagalan, permasalahan dan lain sebagainya. Berani memberikan solusi dari suatu permasalahan. Berani menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah jujur. Jujur ini juga menjadi kunci utama seorang berusaha sukses. Ketika dia jujur, dia akan terus dipercaya. Bahkan dikatakan pelanggan setia karena dia setia dengan kejujuran entrepreneur tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tekun. Dia harus tekun. Misalkan datang pagi jam 7 lah. Berarti jam 7 tepat harus datang. Jangan semakin molor jam 8, setengah 9, 9 dan seterusnya. Itu menjadi image bisa jadi negatif oleh masyarakat sekitar. Serius nggak nih berbisnis seperti itu. Nah, kemudian sabar. Memang masyarakat dengan berbagai karakter, tidak semuanya kan kondisinya itu stabil emosinya. Ketika emosinya memuncak, mau nggak mau kondisi kita harus sabar. Meskipun kita merasa disakiti, dirugikan, tapi bisa jadi dengan kita mensabari seseorang, orang tersebut akan memberikan timbal balik yang luar biasa setelahnya. Ini pernah saya buktikan sendiri ya, ketika ada orang menjelek-jelekkan, menjatuhkan di depan kita. Kita ikuti aja, kita ikuti alurnya. Nah, mereka tahu kok kita kurang merespon yang sama-sama negatif seperti itu. Nah, akhirnya dengan seiring berjalannya waktu, kita dekati, kita ikuti maunya, kita arahkan, kita buat bukti-bukti saksi-saksi kebenaran dan lain sebagainya. Akhirnya justru malah dia menjadi pelanggan setia, seperti itu. Nah, kemudian tabah ya. Memang sabar dan tabah ini mirip-mirip ya. Jadi ketika dia apapun kita itu, kita tidak hanya cuma sabar tapi juga tabah. Kemudian positif ya, apalagi kaitannya positive thinking. Apapun kondisinya, kita harus berpikir positif, pasti bisa, pasti ada jalan keluar ya kan, pasti menuai peningkatan. Kemudian kita juga husnuzon, tidak seuzon seperti itu kepada siapapun. Nah, di situ akan membuat nuansanya positif, akan buat nuansanya nyaman, tenang, tidak ada masalah, dan enjoy, sama-sama enjoy seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ini semacam orang yang punya rencana, ya kan, punya keyakinan, dan dia meyakini bahwa ide-idenya itu akan direalisasikan dan seluruh masyarakat itu akan mempercayai apa yang ada dalam ide pikirannya. Nah, kondisi-kondisi orang yang benar-benar sudah siap, bahkan dikatakan 100%, kenapa tidak dia memulai usaha. Baik, semuanya demikian untuk materi terkait dengan strategi menangkap peluang bisnis. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.